Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan coba memaparkan materi yang akan saya bahas. Di sini yang menjadi pembahasan materi saya dengan topik sejarah komputer dari masa ke masa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu mari kita menggali pengantar sejarah komputer. Dalam pengantar ini, kita diajarkan untuk lebih mengenal dan mendasari apa pengantar awal dari perkembangan komputer ini dari masa ke masa, dari awal mula terbitnya hingga muncul berbagai informasi terkini sehingga perkembangan komputer pada era digital saat ini memang melesat begitu besar sekali dalam kecanggihannya. Baik, di sini mari kita telusuri apa asal-usul munculnya komputer ini. Komputer ini pertama kali muncul pada abad ke-19 yang dihidupkan oleh Charles Babbage dalam mesin analitiknya. Meskipun dia memang memiliki beberapa permasalahan dalam munculnya dirinya, tapi Charles Babbage ini dapat mendasari perkembangan dari komputer pada abad ke-19. Baik, lanjut pada generasi pertama munculnya komputer ini pada tahun 1940-an. Jadi di sini teman-teman muncul teknologi pertama dari komputer ini, yaitu seperti ENIAC dengan UNIVAC juga, dan di sini mereka memang menggunakan tabung pada waktu itu. Dan di sini juga komputer ini memang memerlukan kapasitas ruangan yang sangat besar, tapi di sini membuka jalan bagi komputasi modern. Jadi inilah awal mulanya generasi pertama muncul komputer, yaitu ENIAC dan UNIVAC. Lanjut masuk kepada komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua muncul pada tahun 1950, dan di sini mulai ada perkembangan, yaitu menggunakan transistor yang lebih kecil dan lebih efisien. Dan ini juga membuat komputer lebih terjangkau dan lebih cepat dalam penyusunan serta meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan. Jadi di generasi kedua ini dia sudah menggunakan transistor sehingga penggunaannya lebih efisien dan kompleks. Lanjut. Nah, di sini muncul lagi komputer pada generasi ketiga. Jadi di sini awal mula komputer masuk pada generasi ketiga di tahun 1960-an. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Teknologi ini juga membuka jalan bagi pengembangan perangkat lunak. Jadi pada generasi ketiga ini muncul berbagai ide baru dan mode-mode baru yang terdapat seperti sirkuit terpadu atau IC. Dan di sini memang sangat komputernya berukuran lebih kecil dan lebih cepat, sehingga efisiensi dalam pengolahan yang ada dalam perangkat lunaknya lebih teratur. Lanjut di komputer generasi keempat. Di sini komputer generasi keempat yang muncul pada tahun 1970-an. Di sini telah menggunakan mikroprosesor, dan ini menandai awal dari komputer pribadi yang dapat digunakan di rumah dan kantor dan mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Jadi pada generasi keempat ini teman-teman, di sini memang sudah muncul mikroprosesor, atau bisa di sini memang sudah awalnya muncul komputer pribadi, atau kita menggunakannya lebih efisien. Kita bisa membawanya secara manual dengan melancarkan segala komunikasi dalam pekerjaan.
Baik, di sini juga memang berkembang pesat sekali pengembangan dari komputer ini. Baik masuk dalam revolusi internet. Dengan munculnya internet pada 1990-an, komputer menjadi alat yang sangat penting untuk komunikasi dan informasi. Internet mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses data secara formal. Jadi, seiring berjalannya waktu, muncullah revolusi internet pada tahun 1990, dan di sini membuat komputer ini lebih efisien dalam penggunaannya, sehingga dengan menggunakan jaringan internet ini dapat mengubah cara interaksi dan cara mengakses data secara global. Jadi memang ini lebih cepat dengan menggunakan jaringan internet. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengumpulan dalam program atau data dengan menggunakan teknologi sekarang yaitu internet, itu sangat mempermudah kita. Baik, selanjutnya masuk pada era komputer mobile. Di sini muncul pada tahun 2000-an perkembangan komputer mobile seperti laptop dan smartphone semakin pesat. Perangkat ini memberikan akses mudah ke informasi dan aplikasi di mana saja. Dan di sini memang sangat memudahkan kita ketika kita menggunakan komputer mobile. Salah satunya yang paling efisien ini yang bisa kita bawa sebenarnya itu smartphone, dan di sini memang kecanggihan internetnya semakin bagus. Lanjut, inovasi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI menjadi fokus utama dalam inovasi komputer. Dari asisten virtual hingga analisis data, AI mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan meningkatkan efisiensi. Baik, di sini memang seiring lagi berkembangnya munculnya berbagai ide-ide yang dapat mempermudah kita dalam melakukan segala pengaksesan data dalam jaringan. Salah satunya AI yang sering kita temui pada saat ini, ini memang kecerdasan buatan dari manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan meminimalisir kita dalam mencari referensi-referensi yang perlu kita cari. Baik, komputer kuantum. Komputer kuantum adalah inovasi terbaru yang menjanjikan kecepatan pemrosesan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer tradisional. Jadi komputer kuantum ini lebih canggih dari komputer sebelumnya karena ini memang memiliki pemrosesan yang lebih cepat. Jadi di sini memang ide baru dari pengembangan sejarah komputer ini memang tiap tahun ke tahun memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Baik, di sini teman-teman, di sini juga saya sudah merangkum apa tantangan dan etika kita dalam menjalani dan menggunakan teknologi digital pada saat ini. Jadi tantangan dan etika ini muncul juga sebagai isu etika yang harus dihadapi, seperti keamanan data, privasi, dan dampak sosial dari teknologi menjadi perhatian penting di era digital saat ini. Baik, di sini yang menjadi juga tantangan kita pada penggunaan teknologi pada saat ini, terlebih pada keamanan data kita, privasi pribadi, dan dampak sosial yang kita lakukan di media sosial ini. Jadi di sini juga kita diberikan sebuah tantangan dan etika yang perlu kita laksanakan sehingga kita menggunakan teknologi ini lebih cerdas dan bisa menggunakannya ke hal yang lebih baik untuk mengembangkan potensi diri kita masing-masing.